Nah, Andreas ini kan salah satu orang yang dijadikan subjek penelitian yang kemarin terlibat. Nah, ada dua pertanyaan. Yang pertama itu tanggapan, atau mungkin setelah bukunya terbit kan Kak Andreas baca juga toh. Nah, kemudian pertanyaannya apa tanggapan atau respon atau tanggapan dari Kak Andreas terhadap buku ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu mungkin Kak Andreas bisa bercerita sedikit tentang dulu masa waktu kecil, masa waktu kecil. Sebenarnya sudah dituliskan dalam buku, tapi biar memperkaya apa yang ada seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, setelah melihat buku ini, saya pribadi merasa senang ya. Merasa senang, kemudian merasa berterima kasih juga. Karena sebenarnya di dalam buku ini tuh memuat banyak kepentingan, juga banyak kegunaan. Salah satunya misalnya memperkenalkan Nabire. Hari ini orang akan tahu Nabire di Makassar, orang akan tahu di Labuan Bajo. Nanti kalau dari sekian banyak orang yang baca itu, mereka akan iseng-iseng buka Google Map kah, Nabire itu di mana sih? Nah, itu pintu masuk dalam rangka kita memperkenalkan Nabire. Kenapa Nabire harus diperkenalkan? Orang harus tahu Nabire. Nabire ini potensinya apa? Pariwisata kah? Apakah? Kalau kita ini kumpul uang di sini, satu orang 1.000. Dari misalnya 20-an orang, paling 20.000. Tapi kalau orang dari luar datang bawa uang lagi, yang datang 100 orang, bawa 1.000 juga, udah berapa? Maka akan berdampak pada perputaran ekonomi dan lain-lain. Tugas kita memperkenalkan Nabire. Skala kecil ya. Skala kecil. Skala besarnya nanti ke Provinsi Papua Tengah. Skala besar. Jadi saya pribadi merasa berterima kasih kepada teman-teman ya. Teman-teman tim, karena ini awal dari kita mempromosikan. Walaupun ceritanya masuk melalui cerita saya, tetapi ini kita memperkenalkan Nabire sebenarnya. Itu yang pertama. Jadi terima kasih banyak untuk tim semua ya, semua yang sudah bekerja, semua yang sudah mencetak buku. Buku ini juga nanti ke depan kita tidak tahu berapa tahun ke depan ya, akan menjadi buku referensi. Suatu saat ya, setelah Nabire ini menjadi ibu kota yang sangat megah, mungkin mendekati Makassar ya, dengan sekian banyak gedung dan lain-lain, orang akan bercerita. Kalau misalnya tadi ditantang terkait dengan menulis, mungkin menulis sore ini kita kumpul juga bisa jadi satu topik tersendiri. Bahwa tanggal sekian kita pernah duduk dan berbicara. Itu nanti akan berguna di suatu saat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang berikut adalah terkait dengan buku ini. Memang buku ini sedikit, saya rasa mungkin di umur-umur saya ya, Pak Yeri juga mungkin mengalami, di mana masa-masa kita pernah hidup di hidup tanpa ada listrik, kita pernah hidup mungkin lauk pauk hanya dari buruan, tidak ada telur yang sekarang kita makan impor-impor, tidak ada ayam potong, tidak ada. Jadi makan hanya dari ayam peliharaan atau buruan, tidak ada, yang lain tidak ada. Jadi memang buku ini cerita banyak terkait ini, sebenarnya mewakili kesusahan banyak kehidupan di zaman itu ya, Cuma saya sedikit spesifik karena kebetulan saya lahir besar di daerah transmigrasi, sehingga banyak cerita ini memuat tentang transmigrasi. Hari ini teman-teman saya yang hidup sama-sama di transmigrasi, mereka kembali menjadi petani, mereka kembali menjadi tukang dan lain-lain, tukang bangunan, yang kami hidup sama-sama, seangkatan. Saya masih ketua alumni SMP
ketua alumni SMA saat ini. Jadi saya tahu teman-teman SD saya tahu teman-teman SMP saya tahu teman-teman SMA saya. Nah, buku ini cerita tentang saya, tapi mewakili banyak kehidupan pada saat itu. Misalnya pada saat itu ya, yang tadi sempat disinggung, bagaimana saya diikat di bangku ya. Waktu kelas 3 dulu di SP1, sekarang kan sering ke sana. Dulu di SP1 itu kan masih hutan belantara, listrik belum masuk, jalan masih tidak bagus, rawa-rawa semua, rawa semua. Nah itu kami sekolah tanpa tujuan. Yang kita tahu di situ ada mantri, ada guru, terus ada babinsa, sudah itu saja. Kita tidak tahu mau jadi apa. Terus untuk apa dipaksa sekolah? Tidak ada ini apa, tidak timbul motivasi tersendiri untuk sekolah. Jadi sekolah datang sekolah, habis itu sudah pulang. Nanti pas mau pergi sekolah, anak-anak ajak untuk kabur kemana, kita kabur, hilang, tidak masuk. Akhirnya saya alfa 1 bulan. Karena saya sekolah juga untuk apa? Tidak tahu, anak-anak kecil. Alfa 1 bulan, ternyata pas kenaikan kelas, ini dikasih tahan kelas saja ya, tidak naik kelas karena alfanya 1 bulan. 1 bulan alfa. Dan 1 bulan itu saya bukan sekolah di sekolah, tapi sekolah di pinggir kali bumi. Bendungan itu ke bawah. Di situ dulu tempat mandi-mandi. Dulu mandi-mandi ada kebun-kebun situ, kita suka bakar-bakar dan lain-lain. 1 bulan sekolah di pinggir kali. Teman-teman saya masih hidup semua. Kalau kenal David Dow di Nabire Barat, tapi teman-teman SD, kami sama-sama. Akhirnya saya tahan kelas. Begitu tahan kelas, sore-sore saya pulang. Sampai depan rumah saya lihat ada kakak saya yang jahat. Kakak saya itu ada laki-laki, ada 2 yang cukup yang besar di atas, yang jahat depan pintu. Akhirnya saya putar pintu belakang, karena yang jahat berdiri depan. Daripada saya dapat hajar, lebih bagus saya putar pintu belakang. Saya pas lihat pintu belakang begini, kakak yang cenderung baik. Saya pikir aman, karena kakak baik yang berdiri. Begitu saya masuk, ternyata dalam saya bapak sudah ada. Dia sudah dapat laporan bahwa saya tidak pernah masuk 1 bulan. Saya punya bapak dulu tugas di batalion, di Grimulai 1 sini. Di SD Grimulai 1. Nah, jadi Pak C ini karena sudah dengar saya alfa, dia ke SP1. Dulu hutan belantara, bukan kayak sekarang 5 menit, 10 menit tidak ada. Dulu jalan kaki bisa 2-3 jam. Jalan kaki. Kita mau tunggu kendaraan, 1 hari kendaraan ke SP itu bisa 1 kali, 2 kali, atau paling banyak 3 kali. Kalau tidak pagi, siang, atau sore. Di samping itu tidak ada kendaraan sama sekali. Motor tidak ada, sepeda tidak ada. Sepanjang jalan hutan tidak ada kios satupun. Nah, Pace tiba, Pace langsung perintahkan, tutup semua pintu. Jadi rupanya mereka sudah menjebak saya. Mereka sudah menunggu menjebak saya untuk saya ditangkap dan dihajar. Dari jam 7 malam saya dihajar habis-habisan pakai kayu giawas. Tahu kayu giawas tuh? Yang kurang-kurang segini tuh. Ujung kaki sampai kepala. Sampai jam 11 malam, Pace bilang tidak usah kasih masuk, tidur di luar rumah. Itu rawa-rawa. Sampai rawa hanya tumpukan pecek yang di situ ada papan-papan, pas tidur situ. Tidak usah kasih makan, tidak makan. Pagi-pagi Pace bilang mandi, langsung ikat sop tangan. 2 tangan ini ikat pakai tali sapi, tahu tali sapi tuh? Tarik kayak sapi begitu bawa ke sekolah. Sampai di sekolah, bawa ke kelas ke dalam, tahu bangku-bangku sekolah yang di belakang ada sandaran itu, yang pakai kayu. Pace kasih duduk situ, tali dari tangan lepas dan ikat. Saya lapis dengan itu, lapis dengan bangku. Jadi kalau saya berdiri bangku juga naik. 2 minggu. Saya tidak bisa keluar, tidak boleh istirahat. Datang dan pulang. Pulang dapat tarik, datang dapat tarik. 2 minggu. Aceh juga tidak ke sekolah. Dia jaga depan pintu, dia lihat ke dalam. Anak ini bikin apa? 2 minggu. Dan setelah 2 minggu kemudian, masuk minggu berikut, diumumkan saya tahan kelas.
Akhirnya Pak C bilang pindah ke kota. Kok tidak cocok hidup di SP anak-anak begini. Pindah dan langsung pengawasan ketat 2 tahun. Jadi itu dalam 2 tahun itu juga menderitanya lebih parah dan itu saya dihajar. Jadi saya dipukul dari jam 7 malam sampai jam 11 malam, dari ujung kaki sampai ujung kepala, sampai saya menangis dan kehabisan tenaga, kesakitan dan lain-lain. Sehingga akhirnya saya ketiduran di situ dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Dulu SP tidak seramai ini. Kiri kanan hutan belantara, tidak ada manusia. Akhirnya rumah-rumah dan rumah-rumah pakai pelita, tidak pakai listrik. Minyak dengan kaleng saurus ke kalung itu kasih sumbu. Jadi itu cerita terkait dengan yang tadi itu. Nah, itu mungkin yang saya konfirmasi saja. Yang lain sebenarnya ada juga ceritanya di situ. Misalnya kalau dulu itu jabatan orang bos-bos itu kurang. Dulu kan Paniai belum ada, Dogiai belum ada, Deyai belum ada, Puncak belum ada, Puncak Jaya belum ada. Semua masih Kabupaten Paniai, satu saja. Jadi tidak ada yang bilang ini DPR begini. Dulu DPR cuma berapa orang saja, satu besar ini. Jadi bos itu kurang. Kepala dinas juga tidak sebanyak dulu, cuma berapa saja. Kepala bagian dan lain-lain tidak sebanyak dulu. Dan dulu uang tidak ada. Uang paling besar dulu 20.000. 20.000 yang gambar cendrawasih. Ya kalau yang satu umuran dengan saya itu mungkin tahu. 50.000, 100.000 belum ada. Uang paling besar 20.000. Orang tua tuh gaji cuma berapa? Nanti kalau orang buka amplop itu ada 10.000, 5.000, 100 yang merah-merah daun. Tidak ada uang zaman itu. Jadi kalau macam kita kehabisan uang, misalnya Pak C uang habis, dia ajak saya jalan kaki dari batalion ke SP. Berangkat jam 2 siang matahari menyala besar. Orang tidak makan, beras habis. Dulu kan akses transportasi semua susah. Makanan juga susah. Akhirnya kita jalan kaki, saya mandi-mandi di Kalinabire sampai di Wadio. Karena dari malam belum makan, siang itu tembus ke sore. Saya masih berkelas 3 SD, kelas 4, jalan kaki ke sana. Saya sudah kelaparan, kehabisan energi, dan mau pingsan di Wadio. Wadio yang ada itu pemancar itu. Mau beli, tidak ada uang. Mana uang? Mau minta uang, dapat hajar. Dapat hajar karena memang tidak ada uang. Terus kalau dikasih uang juga mau beli apa? Tidak ada kios, tidak ada rumah. Orang lalu-lalang juga tidak ada. Kelelahan, sudah kehabisan tenaga. Begitu mau jatuh, pingsan, saya bapak sudah di depan, sudah jauh. Saya di belakang, sudah jauh. Ini hutan. Saya begitu mau jatuh, pingsan, saya bilang sudah, ini saya game sudah. Terus tidak makan, anak kecil kelas 3 SD. Bukan besar-besar begini ya. Kalau besar begini lari langsung. Sepanjang jalan itu hanya minum air rawa. Mau makan apa? Ada dengan air rawa saja, mana air yang nggak jernih sudah masuk mulut, sikat. Jalan lagi, mana air jernih masuk mulut, sikat. Sampai di Wadio kok saya sudah habis. Begitu mau jatuh, sudah. Saya lihat begini ada buah kecil satu. Buah kecil aja, sebesar sapi kaki. Saya lihat begini buah semangka. Tapi apalah gunanya buah kecil ini? Saya makan pun tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tapi saya pikir begini, tidak ada hal lain yang saya bisa makan kecuali buah ini. Sekalipun masih mentah, apa saya hajar saya sudah. Jadi akhirnya saya petik. Buah itu pas tumbuh di pinggir jalan yang kita jalan. Saya ambil, saya petik. Harapan saya ini adalah merah dan masak dan lain-lain. Tapi kan tidak sesuai. Ini buah masih kecil, pohon juga masih ini. Sudah, mentah-mentah juga saya hajar aja, tidak peduli. Dan saya tidak ada yang saya makan. Akhirnya saya ambil, saya pecah begini, ternyata dalam merah semua. Merah semua. Dan itu saya makan buah itu, akhirnya saya kembali tenaga. Kami jalan dari sini jam 2, tembus di SP jam setengah 5. 2, 3, 4 masuk di sana jam setengah 5 sore. Jadi buah kecil itu saya namakan buah mungil yang menyelamatkan. Saya sudah tidak makan, jadi kita kan kehabisan beras, kehabisan uang.
dan lain-lain. Nah itu yang mungkin ada di buku itu, yang beberapa cerita yang bisa menjelaskan. Tapi dari perjuangan berat itu ya, selama 2 tahun saya dengan saya punya bapak di Girimulyo itu, bangun pagi jam 4 SD ya, bangun pagi jam 4 SD kelas 3 kelas 4, bangun pagi jam 4, bikin api, masak air, masak nasi, cuci piring. Setelah itu pergi sekolah pulang tidak ada yang berubah karena saya cuma dengan saya bapak. Saya kembali nasi kosong itu masih ada. Sayurnya dari mana? Kalau tidak ada uang cari sendiri. Jadi keliling Kalinabire itu petik-petik daun singkong liar. Atau cari-cari di got itu kangkung liar yang tumbuh, masak. Bikin sendiri, potong sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Habis itu Pace pulang makan, nanti saya yang cuci piring lagi. Terus selama 2 tahun. Kamu pernah lakukan itu semua. 2 tahun sendiri, umur kelas 3 kelas 4 SD. A sampai Z, saya punya pakaian saya yang cuci sendiri. 2 tahun, mau melawan habis. Lakukan. Nah jadi akibatnya apa? Akibatnya sekarang saya juga malas tahu. Saya ambil S2 langsung dari S3 sampai. Pas 3 SD saya sudah begitu, ngapain sekarang saya takut-takut? Saya sikat. Jadi saya langsung sekolah S2 2 jurusan langsung dengan lapis S3 sekarang semester 1. Dulu kelas 3 kelas 4 saya sudah dapat hajar begitu, kenapa saya harus menyerah sekarang? Saya siap aku hajar begitu. Akhirnya semangat yang timbul itu. Nah itu beberapa, itu cerita-cerita di buku itu yang akhirnya dibukukan. Itu mungkin nanti setelah ini akan ada buku khusus tersendiri yang akan dikeluarkan. Jadi bagaimana waktu saya sekolah spesialis di Jakarta, saya harus berhadapan dengan anak-anak super kaya ya, yang mereka mungkin bisa berganti-ganti mobil setiap saat. Saya hanya latar belakangnya yang tadi pergi sedikit tembak misalnya, dan lain-lain. Begituan sekarang saya di S3. Jadi itu ada buku yang di situ ditulis. Kemudian kita masuk transmigrasi itu tahun 83 di SP. Itu memang masih hutan belantara. Masih hutan belantara, tidak ada apa-apa. Jadi kita banyak dilatih, misalnya tanam padi dan lain-lain, bala sapi, potong rumput. Pekerjaan juga kita lakukan semua. Mungkin zaman ini kita waktu itu kita kerja semua juga. Mau kondektur juga kita bikin, bangunan borongan juga kita lakukan, ojek juga kita jalan, semua pekerjaan. Cabut-cabut rumput di rumahnya bos juga kita lakukan. Hampir semua pekerjaan kita sudah buat. Kalau sekarang tadi yang kalian dengar banyak, saya cerita mungkin hampir banyak ya, masalah pekerjaan, masalah ini. Jadi itu mungkin yang bisa saya cerita untuk sementara ini. Nanti silakan kita berkembang saja. Tapi saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih ya, secara pribadi maupun juga mudah-mudahan buku ini bisa menginspirasi banyak anak-anak ya, banyak anak-anak, anak muda. Tuhan ciptakan kita itu sama aja, tergantung kamu mau atau tidak, mau atau tidak saja. Dan satu teman hari ini, teman-teman SD, teman-teman SMP kembali campur padi. Apakah saya tidak campur padi? Tidak. Saya hari ini masih main di sawah-sawah. Hari ini saya masih ketua alumni SMP SD. Jadi saya punya teman punya kapling di mana tanam apa saya tahu hari ini. Saya tidak lepas dari saya punya kehidupan dasar. Tapi kalau kamu mau bayar soal sekolah yang tinggi-tinggi, organisasi yang mana, saya tidak tahu. Saya pengurus KRPI, PMI, semua saya. Ini bukan saya yang minta ya, mereka yang taruh saya nama. Beda dengan saya yang minta. Semua organisasi itu mereka yang taruh saya punya nama, bukan saya yang minta. Jadi itu mudah-mudahan bisa menyemangati banyak anak-anak. Kita mesti maju bersama. Satu dari antara kita tidak maju, kita lemah. Apalagi kalau banyak yang lemah. Makanya kita semua jangan ada yang lemah. Lemah itu tidak semua harus jadi kepala dinas kayak saya atau Pak. Ya. Sukses di menulis, sukses di usaha, sukses di apa saja. Kekuatan bersama bagaimana kita membangun daerah.
Percaya saya, satu lemah kita lemah semua. Itu sudah rumus. Jepang kenapa maju? Karena mereka semua tidak mau tidur, mereka semua kerja. Tidak ada yang layu-layu, ini main gaple, duduk apa segala macam, tidak ada. Mereka satu bilang bergerak, sebelah juga bergerak, sebelah juga bergerak, maju, sikat. Kalau kita misalnya lihat ya, misalnya cuma 2 orang saja yang maju, yang lain oh lemah. Nah, maaf ya, sekuat-kuatnya 2 orang ini maju dilemahkan oleh yang lain. Dilemahkan itu bukan sengaja, tapi memang terbentuk dengan sendirinya karena kita hidup bersama. Itu jadi semua yang hadir ataupun yang tidak sempat hadir, ayo, mau bangun Nabire sama-sama kuat, mau bangun Papua Tengah sama-sama kuat, mau bangun Indonesia sama-sama kuat. Saya bicara sama di pusat. Kamu bangun Jawa oke, bangun Sumatera silahkan bangun sampai kuat bagaimanapun, tapi kamu akan runtuh di Papua kalau kamu tidak bangun Papua. Saya bicara sama mereka. Akhirnya saya minta apa? Minta rumah sakit tipe A. Jadi di seluruh Indonesia itu sudah ada rumah sakit tipe A. Hanya di Papua yang belum ada. Tipe A itu rumah sakit yang paling tinggi. Di Papua saja yang belum ada. Kamu tidak bangun, selesai. Nah, sekarang mereka mau bangun di Jayapura. Rumah sakit tipe A. Sekelas Wahidin nanti. Kalau di Makassar Wahidin. Itu rumah sakit terlengkap. Siapa yang isi? Anak-anak Papua lah. Masa kasih kamu yang bangun gedung baru suruh orang di luar Papua yang isi? Di Papua Tengah nih kamu bangun gedung, bangun sudah, tapi yang mau isi siapa? Mau nonton? Silakan. Silakan nonton kalau mau nonton. Tidak bisa, jangan nonton. Maju, sikat. Apa yang bisa kamu bikin, buktikan. Saya sukses di bidang ini. Sabar, tekun, rajin, ulet. Latihan di situ. Latihan di situ. Saya tambahkan di sini atau saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas buku yang sudah diterbitkan. Saya secara pribadi maupun mewakili beberapa layak yang mungkin nanti akan mendapatkan dampak dari buku ini. Mudah-mudahan buku ini bisa jadi pemula. Mudah-mudahan dari sini lahirlah penulis-penulis baru. Yang penting mau. Tidak ada metode. Tidak ada metode dan mau. Yang penting selesai. Kan hanya mau, tidak ada metode. Selesai toh. Beda dengan bikin disertasi, bikin tesis, itu metode jalan. Ini kan cuma begitu. Jadi mudah-mudahan bisa lahir banyak buku. Banyak buku jadi akan memperkaya kita. Makin banyak buku yang kita baca, kita makin ini. Kalau kita pintar saat ini ya, generasi kita akan lebih pintar. Kamu bikin sesuatu sekarang, kamu punya generasi berikut akan kuat. Kamu tidak bikin sekarang, kamu generasi berikut lemah. Dan ingat, di saat yang bersamaan orang lain lagi sedang belajar lebih giat daripada kamu. Di saat yang bersamaan saat ini, kamu tidur-tidur silakan, orang lain ada belajar. Tapi besok kalau kamu sudah kuasai kamu kantor, kamu sudah kuasai kamu punya ini, jangan marah ya. Kamu kan dulu tidur. Kenapa kamu marah? Yang salah siapa sih sebenarnya? Mereka atau kita? Di saat yang bersamaan ya. Hari ini bukan hanya ada suku satu. Hari ini ada sekian banyak suku. Hari ini bukan hanya ada orang Papua, ada sekian banyak orang. Saat orang Papua tidur, orang Jawa bekerja. Orang Kalimantan bekerja. Orang Padi bekerja, orang Sumatera, orang Sulawesi. Ini baru kita Indonesia, belum orang luar negeri. Belum hari ini juga siang malam. Tidak ada yang mau menyerah. Semua bekerja. Jadi perbaiki top mental kalau mau maju. Ya. Mungkin itu, terima kasih.